Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Selain itu, Indonesia memiliki banyak senjata tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas masing-masing. Senjata tradisional digunakan oleh berbagai daerah di Indonesia. Fungsinya adalah untuk melindungi diri, menghadapi tantangan, menyerang musuh, berperang, berburu, dan sebagainya. Mempelajari senjata tradisional dari di Indonesia adalah cara yang baik untuk mengenal warisan budaya Indonesia. Setiap provinsi mengembangkan senjata dengan teknik pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah provinsi dapat memiliki lebih dari satu senjata, tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Dalam video ini akan dibahas senjata-senjata tradisional Indonesia dari setiap provinsi yang sudah kami rangkum. 1. Rencong dari Aceh. Rencong merupakan senjata tradisional dari Provinsi Aceh. Bentuknya menyerupai huruf liter dan sejenis dengan belati. Gagangnya berbentuk huruf Arab dan diambil dari padanan kata Bismillah. Kalimat Bismillah ini merupakan lambang yang memperlihatkan karakteristik rakyat Aceh yang sangat berpegang teguh pada kemuliaan ajaran Islam. Rencong mulai dipakai pada tahun-tahun 1514 sampai tahun 1528, yaitu pada masa Sultan Ali Mugayat Shah memerintah Kerajaan Aceh. 2. Hujor dari Sumatera Utara. Senjata tradisional hujor berasal dari Sumatera Utara. Senjata ini merupakan tombak yang ditemukan di suku Batak. Hujor terbuat dari logam dan digunakan untuk berburu dan berperang. Bentuk hujor menyerupai daun pipih dan memiliki panjang sekitar 25 cm dan lebar 5,5 cm. Tangkai senjata tradisional ini terbuat dari kayu dengan panjang 2 meter. 3. Pedang Jenawi dari Riau. Pedang Jenawi adalah senjata tradisional paling populer di Riau. Pedang Jenawi digunakan oleh para panglima saat perang kerajaan. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang yang berkuasa, dihormati, dan cerdas dapat memiliki pedang ini. Sekilas pedang Jenawi mirip dengan pedang katana yang digunakan oleh samurai di Jepang. 4. Badik Tumbuk Lada dari Kepulauan Riau. Badik tumbuk lada merupakan senjata tradisional sejenis keris yang terdapat di Kepulauan Riau. Senjata ini digunakan untuk menikam, mengiris, dan menjajah dalam pertempuran jarak pendek. Menurut adat Riau, jika badik tumbuk lada telah ditarik dari sarungnya, maka harus ada yang ditikam, seperti benda atau binatang. Panjang senjata tradisional ini sekitar 27-29 cm. Lebar bilahnya sekitar 3,54 cm. Pada pangkal sarung bagian belakang, terdapat ukiran tebuk tembus yang berbentuk bulat pipih. 5. Kari dari Sumatera Barat. Senjata tradisional Sumatera Barat berupa kari atau keris. Kari biasanya digunakan oleh para pria dan diletakkan di depan pinggang. Kari termasuk senjata tikam alias tajam yang digunakan untuk alat pertahanan diri. 6. Tombak mata panah dari Jambi. Tombak mata panah dalam istilah daerah Kerinci disebut kuju. Senjata ini dibuat di daerah Sungai Penuh dan sampai sekarang masih diproduksi. Tombak mata panah terdiri dari bagian mata panah, punting, kuping, tangkai, dan besi pelapis manau. Ukuran tangkai senjata ini sekitar 1 meter dan kepalanya sepanjang 20 cm. Warna tangkainya kuning dan kepala berwarna hitam. Bahan untuk membuat mata panah adalah besi pilihan yang dibakar sampai tingkat kepanasan tertentu. Bagian tangkai dibuat dari bambu atau manau. Biasanya tombak dimandikan 2 kali dalam setahun untuk perawatan dan diasapi kemenyan. 7. Kerambit dari Bengkulu. Kerambit merupakan senjata tradisional Bengkulu yang memiliki bentuk dan penggunaan khusus. Bentuk kerambit yang melengkung hanya dapat digunakan oleh orang yang pandai bersilat. Kerambit dibuat sesuai pesanan oleh seorang pandai besi yang ahli. Bahan utamanya adalah besi yang mengandung baja,
Ukuran panjangnya adalah 12 cm dengan lebar pangkal 2 cm, sedangkan bagian hulu berukuran panjang 8 cm dan kerangkanya berukuran 13 cm. 8. Siwar dari Sumatera Selatan. Senjata tradisional siwar berasal dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Senjata ini juga dikenal dengan nama badik. Perbedaannya terletak pada punggung matanya. Badik biasanya disebut siwar punggung lurus. Siwar termasuk senjata pusaka dan saat ini sudah tidak diproduksi secara massal lagi. Hanya beberapa ahli waris dan tokoh masyarakat yang dapat membuat senjata ini. 9. Mandau dari Kalimantan Barat. Mandau merupakan senjata tradisional, sejenis parang yang berasal dari kebudayaan suku Dayak di Kalimantan. Senjata tradisional mandau dibawa oleh pemiliknya, kemanapun ia pergi karena ini berfungsi sebagai kehormatan dan jati diri seseorang. Pada zaman dahulu, mandau dianggap memiliki kekuatan magis sehingga hanya digunakan dalam acara tertentu, seperti perang, perlengkapan tarian adat, dan upacara. 10. Sumpit dari Kalimantan Timur. Senjata tradisional dari Kalimantan Timur, tak jauh berbeda dengan Kalimantan Barat. Mandau juga digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur. Ada pula senjata tradisional sumpit. Sumpit biasanya digunakan untuk berburu dan berperang, serta upacara adat atau pernikahan adat Dayak. Cara menggunakan senjata tradisional ini dengan meniup. Menurut kepercayaan suku Dayak, sumpit tidak boleh digunakan untuk membunuh sesama. Senjata tradisional ini memiliki panjang 1,92,1 meter, sementara diameter sumpit sekitar 2-3 cm, yang berlubang di bagian tengahnya dengan diameter lubang sekitar 1 cm. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan anak sumpit. Itulah 10 senjata tradisional yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang enak mohon dimaafkan. Sekian dari kami beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.